Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada saat ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh dapat mempelajari firman-Mu. Tuhan kiranya akan menolong kami, menuntun kami, sehingga setiap pelajaran yang kami pelajari pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7 di tanggal 17 Mei 2025 adalah Dasar-dasar untuk nubuat. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tahta Tuhan adalah pusat kendali alam semesta. Kerubim adalah makhluk yang paling dekat dengannya. Mereka memimpin pasukan malaikat. Sejak dosa memasuki dunia, kerubim telah memainkan peran penting dalam hubungan Tuhan dengan manusia. Berkat nubuat, tabir yang memungkinkan kita melihat dunia yang tak terlihat dan tak terjangkau terangkat. Kita dapat melihat kerub-kerub ini berdiri di samping tahta, bertindak atas perintah Tuhan untuk membantu kita. Kita akan belajar dari pelajaran kita pada sepanjang minggu ini, yaitu Tuhan dan kerubim, utusan api, apa yang dilakukan kerubim, sebuah refleksi kemuliaan Tuhan, dan kerubim dan manusia, singa, manusia, lembu, dan elang, mengganti yang jatuh. Mari kita pelajari pelajaran kita. Tuhan dan kerubim. Utusan api. Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Bayangkanlah diterangi oleh cahaya yang begitu kuat dan istimewa, sehingga semua pikiran dan emosi kita terungkap. Itulah yang dialami Yesaya ketika ia melihat tahta Tuhan. Reaksinya, dalam Yesaya 6 ayat 5, apa reaksinya? "Celakalah aku sebab aku binasa." Lalu suatu makhluk yang berapi-api, atau dalam bahasa Ibrani serafim, berhenti menyanyikan kekudusan Tuhan, mengambil bara api dari mezbah dan meyakinkan Yesaya bahwa dosanya diampuni. Yesaya 6 ayat 1-7. Tentu saja, kerub itu tidak mengampuni dosa Yesaya. Ia hanya menyampaikan pesan Tuhan, karena itulah fungsi kerub. Dan sejak saat itu, peran Yesaya juga dimainkan dalam Yesaya 6 ayat 8. Menarik bahwa Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, utusan Allah lainnya. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Yohanes 5 ayat 35. Apa yang dilakukan kerubim dalam Kejadian 3 ayat 24? Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Alkitab pertama kali memperkenalkan kita kepada kerubim segera setelah Adam dan Hawa berdosa. Pekerjaan apa yang diberikan Allah kepada mereka dalam Kejadian 3 ayat 24 untuk menjaga?
Mereka harus menjaga jalan menuju pohon kehidupan, yaitu mencegah manusia memasuki Taman Eden, namun kehadiran mereka tidak menakutkan. Mereka menjadikan gerbang Eden sebagai representasi miniatur tahta ilahi yang darinya kasih karunia memancar. Kata yang diterjemahkan sebagai menempatkan, tesakan, digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah berdiam di bait suci. Dari sini muncul kata Shekinah, yang menunjukkan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam bahtera di antara kerubim, yang melambangkan tahta Allah. 1 Tawarik 13 ayat 6, Yesaya 37 ayat 16. Jadi di tabut perjanjian ya, bagaimana melambangkan bahwa Tuhan itu hadir. Dan apa yang mereka lakukan di tahta itu? Mereka menyembah dan melaksanakan perintah langsung Allah atas nama mereka yang akan mewarisi keselamatan. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 5 ayat 8-9, Ibrani 1 ayat 14. Sebuah refleksi dari kemuliaan Tuhan. Wahyu 4 ayat 6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Deskripsi tentang kerubim yang mengelilingi tahta Allah yang dicatat oleh Yesaya, Yehezkiel, dan Yohanes memiliki banyak kesamaan. Dalam Yesaya 6 ayat 1-4, makhluk api atau serafim, 6 sayap, mereka memuji kudus, kudus, kudus. Dan mereka memenuhi kuil dengan asap. Kemudian dalam kitab Yehezkiel, obor api, 4 sayap. Kemudian 4 wajah manusia, singa, lembu, dan elang, mereka bersinar. Dan dalam Wahyu 4 ayat 6-8, makhluk hidup, 6 sayap, mereka memuji kudus, 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 seperti singa, anak sapi, manusia, dan elang, penuh mata. Kerubim bersinar dan bercahaya. Mata adalah simbol kecemerlangan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan dirancang untuk mencerminkan kemuliaannya, baik manusia yang diciptakan menurut gambarnya, maupun para malaikat yang duduk di samping tahtanya yang mulia. Kerubim dan manusia. Mari kita lihat. Singa, anak lembu, manusia, dan elang. Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Deskripsi kerubim sesuai dengan standar 4 suku utama yang berkemah di setiap sisi tempat suci. Yehezkiel 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 7. Yuda, Isakar, Sebulon, Ruben, Sulaiman, Gad, Efraim, Manasye, Benyamin, dan Asher, Naftali. Inilah deskripsi dari kerubim. Yerusalem baru digambarkan dengan tata letak yang sama. 12 gerbang, 3 di setiap keempat sisinya berdasarkan kitab Wahyu pasal 21. Tuhan ingin mengelilingi dirinya dengan umatnya sebagaimana ia dikelilingi oleh kerubim. Tuhan ingin kita tinggal bersamanya. Hal ini hanya akan menjadi kenyataan ketika Yesus membawa kita bersamanya pada kedatangannya yang kedua. Namun kita tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk merasa berada di tahta Allah. Efesus 2 ayat 4-6. Jadi lambang-lambang ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita. Tuhan rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Menggantikan yang jatuh. Dalam Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sayangnya, tidak semua kerubim menjalankan tugasnya dengan baik. Ada satu kerubim yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kemegahan
yang mengira bahwa semua kemuliaan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Yeskiel 28 ayat 14 dan 17. Lucifer dan para malaikatnya berada di gunung Allah, tetapi mereka diusir dari sana. Tempat mereka akan diambil alih oleh mereka yang tetap setia kepada Anak Domba. Wahyu 14 ayat 1. Atas mujizat yang luar biasa ini, makhluk-makhluk surgawi bernyanyi serempak, "Engkau, Yesus, layak karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Sebagai kutipan yang terakhir, semua makhluk surgawi ini memiliki satu tujuan di atas semua yang lain, yang menjadi perhatian mereka secara mendalam, gerejanya di dunia yang penuh kebinasaan. Mereka bekerja bagi Kristus di bawah perintahnya untuk menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang memandang kepadanya dan percaya kepadanya. Para makhluk surgawi ini sedang mempercepat misi mereka. Mereka bersatu dalam aliansi yang kudus, dalam kesatuan tujuan yang agung dan luhur, untuk menunjukkan kuasa, belas kasihan, kasih, dan kemuliaan Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Dalam pelayanan mereka, pasukan surga ini menggambarkan seperti apa seharusnya gereja Tuhan. Kristus bekerja atas nama mereka di istana surgawi, mengutus para utusannya ke seluruh penjuru dunia untuk membantu setiap orang yang menderita, yang berharap kepadanya, untuk memperoleh kelegaan, kehidupan rohani, dan pengetahuan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat yang begitu sederhana ini, boleh dapat menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam iman kita, sehingga kita boleh dapat tinggal selama-lamanya bersama Tuhan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya doakan kita boleh diberikan hikmat agar boleh dapat mengerti setiap pelajaran ini, dan kita boleh dapat dituntun untuk kehidupan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan kiranya akan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tujuan hidup untuk menyelamatkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan akan menolong kami agar kami boleh dapat tetap terus bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kerinduan kami terbesar, kami boleh dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.